dan masuk ke sana itu bisa tidak aman dan sebagainya, tidak terjadi konflik, kita ibadah bisa dan sebagainya. Pengunjung-pengunjung yang ziarah ke sana menganggap memang ada konflik di sini, aman-aman saja. Maksudnya karena kita menggunakan paspor masuknya itu harus masuk visanya harus visa Israel kan. Kita kalau masalah Al-Quds itu adalah masalah keimanan, itu yang jadi masalah. Kebiasaannya Israel mengklaim gitu sampai sekarang tinggal sedikit, 15%. Tinggal 15% wilayah Palestina. Kalau di bagian Palestina ini kita nggak ngeliat ada polisi Palestina, tentara Palestina. Kenapa sipil yang muncul itu? Informasi yang dicekik anak kecil, diinjak lehernya pakai lutut itu ya. Hampir tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program podcast kita yang insya Allah ini podcast yang ditunggu-tunggu, karena ada beberapa mungkin dari Anda penasaran sampai sudah mau 2 minggu konflik di Palestina, tapi kok di Jalan Tengah sendiri belum ada konten gitu, belum ada tanggapan. Nah, jadi sebenarnya kami bukannya artinya tidak peduli ya, justru kami ingin memberikan sesuatu yang spesial kepada pemirsa. Kalau seumpama misal mengutuk, ya insya Allah lah sudah banyak mengutuk, dan kita mengutuk tidak perlu di channel ini gitu kan, mengutuk-ngutuk dan segala macam itu sudah ada. Sehingga saya berpikir di mana kita ketemu narasumber atau orang yang punya hubungan, punya relasi di Palestina, sehingga informasi ini para penikmat Jalan Tengah hanya temukan di channel ini. Nah, alhamdulillah setelah sekian hari ya berdiskusi, kemudian termasuk yang nanya saya kenapa belum ada tanggapan terkait polemik di Palestina. Nah, beliaulah yang memfasilitasi saya dan tim di Jalan Tengah, sehingga kami bertemu dengan aktivis ya, aktivis. Tadi saya tanya dia, saya bilang mujahid, pejuang atau aktivis, beliau bilang aktivis saja gitu ya. Nah, aktivis ini menyebut organisasinya ya dengan KNRP. KNRP itu kepanjangan singkatan dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Nah, seperti apa KNRP dan informasi menarik apa yang akan spesial didapatkan di sini langsung dari Palestina, ngasih informasi kepada beliau-beliau ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Rasanya kita ini kayak di jalur Gaza ya, bikin studio sendiri gitu, ngeliat kostum-kostumnya dan semangat perjuangan beliau-beliau ini ya. Masya Allah, luar biasa. Bunyi petasan itu kayak. Ada yang bilang ini jalur Gaza. Jalur Gaza, benar. Mungkin dari Pelunggu dulu bisa memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Dadan Indiana, Tuan Guru. Saya kebetulan Ketua KNRP 2018-2020. Nah, setelah itu bergeser ke beliau, saudara saya. Pelunggu, kenalkan namanya? Nama saya Dedi Hidayatullah. Saya baru dapat SK. Menggantikan Dadan Handiana untuk tahun ini sampai 2023 kalau saya. Sebelum kita istilahnya mendapatkan informasi tentang kondisi terkini di Palestina, mungkin bisa cerita sedikit apa sih KNRP ini sendiri, seperti apa? Ya, KNRP sebenarnya lembaga NGO ya, lembaga yang dibentuk untuk menangani kemanusiaan khusus di Palestina, yang hanya menghimpun bantuan-bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Palestina ya. Jadi bukan kemauan kita begitu. Apa yang mereka menjadi hajat mereka, apa yang mereka butuhkan, itulah yang kita bikinkan program untuk menghimpun kemanusiaan. Kita ketuk hati-hati relawan donasi, donatur untuk menghimpun dananya dan mengirim ke Palestina begitu. Seperti yang kemarin mereka butuhkan pada saat musim dingin kemarin itu suhunya sampai
minus itu ya. Masya Itu Allah. mereka di pengungsian, tidak hanya di Palestina, orang-orang yang di camp-camp pengungsian di luar Palestina, di Yordan, di Libanon, itu suhunya sangat ekstrim ya. Sehingga mereka membutuhkan bantuan itu. Sehingga kita bikin program untuk program musim dingin Palestina. Alhamdulillah terhimpun sampai berapa dapat kita kirim tahun itu 2 miliar ya kita kirim untuk, dan itu kita bekerja sama NGO juga yang di sana. Seperti itu. KNRP ini hanya ada di Indonesia atau bagian dari organisasi dunia ini KNRP? Enggak, dia hanya di Indonesia, Hanya di terbentuk Indonesia. Tetapi punya orang di Palestina gitu, punya penghubung atau tim apa sifatnya? kita mitra ya tepatnya, mitra. karena NGO, kita bekerja sama NGO ke NGO begitu. Artinya KNRP ini kan mengumpulkan dana di Indonesia gitu ya. Lalu ketika menyalurkannya, penghubungnya di sana itu bukan orangnya KNRP. Bukan. Lembaga kemanusiaan juga yang di sana. Lembaga kemanusiaan. Ya, NGO. Yang Dan tentunya bisa dipercaya gitu ya. iya, yang tentunya sudah saling percaya. Karena kita juga kadang masuk ke sana. Bisa masuk ke, kalau memang perbatasan itu dibuka, kita langsung menyampaikan gitu. Tapi pada saat kita tidak bisa menyampaikan itu secara langsung, otomatis kita harus bekerja sama NGO yang ada di sana begitu, biar sampai bantuan kita begitu. Yang menarik nih ya, ini kan mantan ketua sama ketua gitu, ya kan? Begitu jadi ketua langsung dapat ujian. Palestina diserang tanggal 15 Mei. Iya. Itu antum udah jadi ketua enggak? Sudah jadi ketua ya? Antum dilantik tanggal berapa, bulan berapa? Desember 2000 Januari 2021. Langsung Desember, dapat kalau nggak salah. ujian ya, untuk mengetes kemampuan memanajenya ya, langsung dapat ujian. Nah, jadi antum begitu dilantik bulan Januari, ini ujiannya tragedi 15 Mei ya. Iya. Perang 11 hari lah. Kalau waktu antum itu apa? Apa ujian antum jadi ketua waktu itu? Sebenarnya bukan ujian sih. Setiap tahun ada ujian kayak setiap tahun. Jadi mungkin saya biar lebih menarik ini. Ya, Jadi ya. yang pertama mungkin kenapa KNRP itu dibentuk? Siap. Awalnya KNRP itu kan kita kumpulan anak muda nih. Kebetulan ada senior kita, bapak kita kalau kita sampaikan bahwa ada satu amanah nih dari undang-undang kita yang belum terselesaikan, yaitu adalah bagaimana meniadakan segala macam bentuk penjajahan di atas muka bumi. Nah, satu-satunya negara gitu kan yang belum merdeka adalah Palestina. Itu yang concern. Akhirnya di 15 tahun yang lalu berkumpullah, terus kemudian kita minta orang tua kita itu Bapak Suripto untuk menjadi koordinator lah, bahasanya ketua lah, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Dan ini hanya fokus kita untuk Palestina saja. Jadi segala macam penghimpunan, pengumpulan donasi itu hanya untuk Palestina. Ansih tidak karena kita fokus bagaimana dari Indonesia gitu dengan bantuan saudara-saudara kita di Indonesia membantu untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Amin. Ini awal semangatnya begitu, Dong Guru. Nah, di samping juga kan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu kemerdekaan itu hak segala bangsa. Nah, ini lebih jauh sih sebenarnya. Memang kita nggak boleh ngomong politik ya, nggak boleh nih karena kita aktivis kemanusiaan. Harus menghindari sisi konflik dari polisi. Politik kita hindari, tapi bahas politik boleh. Bahas politik. Ya betul. Jadi akhirnya kita berkumpul lah, gitu kan, berkumpul. Jadilah NGO kita namanya KNRP. Memang beberapa kali kita masuk. Saya itu mencoba dulu di tahun 2012 itu ada Global March to Jerusalem namanya. Bagaimana semua Muslim yang mau ke Al-Quds itu kita coba masuk ke Yerusalem. Itu kita kumpul di baptism site di Jordan, di lembah pembaptisan Yesus. Ngumpul kami hampir 1 juta orang waktu itu. Itu semangatnya sama. Kami pengen sholat di Al-Quds. Walaupun seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Dari seluruh dunia.
Kebetulan kami dari NTB itu berempat ya. Ada saya, kemudian Tuan Guru Ahmad Mukhlis, terus kemudian ada Tuan Guru Rubai sama Tuan Guru Nasihun. Yang pernah ke Palestina, jadi saya itu saja ya. Saya tidak bisa masuk Tuan Guru sampai saya belum rezeki. Oh, hanya sampai mana? Hanya sampai perbatasan saja. Oh. Tidak bisa. Jadi tidak, ya bahasanya kalau kita sih ya yang bisa masuk sana itu memang yang sudah Allah takdirkan masuk gitu. Itu beberapa kali, saya 3-4 kali mungkin nggak bisa masuk juga. Terakhir kemarin 2019 itu akhirnya di program musim dingin. Jadi karena musim dinginnya sangat akut waktu itu sampai -14 di satu wilayah itu. Terus akhirnya dari sini kita bawa bantuan, bawa selimut, ya belanjanya di sana sih, kita belanja di sana, terus kemudian kita bermitra dengan NGO yang di sana yang terverifikasi dan amanah gitu, dan sudah kita bisa lihat track record orangnya, NGO-nya track recordnya bagus, diakui pemerintah sana. Jadi nggak sembarangan juga kita kirim ke NGO di sana, misalkan bermitra, tapi NGO itu tidak diakui pemerintah misalkan, dan tidak diverifikasi sebagai NGO yang baik untuk aksi-aksi kemanusiaan. Itu kita sangat hindari begitu. Dan tidak semua NGO, Tuan Guru, misalkan satu NGO ini mengurusin semua, enggak. Kami bermitra misalkan hanya untuk yatim, satu lembaga, gitu kan. Terus kemudian untuk rumah sakit, satu lembaga juga gitu. Jadi tidak satu lembaga mengurusi semua, enggak. Itu untuk menghindari konflik of interest gitu kan. Jadi kita bermitra hampir 18 mitra. Di seluruh di kamp pengungsian di Jordan, terus kemudian di Turki, terus kemudian di Lebanon, kemudian di Syria juga ada. Karena setelah tahun 1967 itu orang Palestina menjadi pengungsi di dalam dan di luar Palestina. Maksudnya di dalam itu karena rumah-rumahnya diambil secara paksa, lahannya diambil paksa, nggak bisa keluar juga. Nggak bisa keluar di negara sendiri gitu ya. Mengungsi di negara sendiri. Yang alhamdulillah saya bisa bertemu itu adalah pengungsi yang di luar. Tapi kalau yang pengurus KNRP di luar NTB sudah banyak dapat masuk Palestina ya? Banyak, Tuan Guru. Masuk ke Palestina ya. Ada satu orang dulu aktivitas kita rezekinya dapat gitu kan. Bisa masuk sampai ke Gaza. Tapi itu pun rumit. Termasuk mohon izin, ketua harian KNRP pusat sekarang itu orang Lombok. Oh, ya, Ustaz Azhar Suhaimi itu orang Lombok. Jadi kalau beliau kan udah dihitung orang NTB. Kalau beliau mah tuh keluar masuk gitu, Tuan Guru. Dia keluar masuk sudah. Yang menarik tadi ya terkait dengan NGO terverifikasi, diakui dan dipercayai. Berarti ada aja pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kondisi ini ya untuk kepentingan sendiri gitu ya. Banyak, Tuan Guru. Jadi kalau orang salah memberikan, jadi dia tidak nyampe ke rakyat Palestina ya. Lalu bagaimana ini? Kita kan masyarakat kita juga di Indonesia kan pikirannya terbelah gitu kan. Kenapa kita ngurus Palestina? Dia bilang kan di dalam negara kita masih banyak urusan, dia bilang seperti itu. Apalagi dengan adanya nanti pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kondisi di Palestina yang di dalam Palestina sendiri itu terjadi. Lalu bagaimana kira-kira ini kita ngasih pencerahan kepada pemirsa kita ini? Mohon izin Pak Ketua. Jadi alhamdulillah kami di KNRP itu, Tuan Guru, sudah 3 tahun berturut-turut kami itu sudah diaudit oleh auditor independen. Dan kalau bahasa pemerintah kita mendapat predikat WTP. Jadi semua yang masuk berapa keluar itu bisa diverifikasi sama auditor independen. Dan auditor independen juga tidak hanya melihat di Indonesia tapi ke lokasi tujuan diverifikasi. Jadi sampai sejauh itu kita supaya akuntabilitas NGO kita itu kepercayaan publik kepada kami itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa kita share. Artinya harapan antum nih di KNRP ini, kalau ada misal saudara kita atau perkumpulan atau orang ada menggalakkan donasi untuk membantu Palestina, harapan antum ya salah satu yang terpercaya itu KNRP inilah gitu ya. Ya, jadi banyak sih Tuan Guru ya. Jadi gini, ibaratnya begini Tuan Guru. Kalau bahasanya itu teman-teman di Palestina itu, you mau kasih apa, bantu apa aja kami pasti terima.
Cuma kalau misalkan begitu kadang-kadang kurang tepat sasaran, sehingga kita itu menyerahkan bantuan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan kayak tadi Pak Ketua saya sampaikan, ini musim kurban nih, mau kurban nih, udah 2 bulan ke depan ini persiapan untuk kurban di wilayah pengungsian. Itu programnya. Terus kemudian lagi musim dingin nih, mulai dari Oktober gitu, udah mulai penggalangan untuk musim dingin. Terus kemudian Idul Fitri kayak gini, Kiswatul Id gitu kan. Kiswatul Id. Udah. Untuk anak-anak yatim, terus kemudian para janda-janda korban perang. Terus kemudian untuk mohon maaf jarhah istilahnya itu, korban yang kakinya nggak ada, yang tangannya nggak ada, itu gara-gara yang ditembak ya, misalnya ibaratnya korban keganasan Israel lah gitu kan. Kalau ditembak atau dirudal kan ada aja yang mohon maaf anggota badannya nggak ada, cacat begitu. Itu yang itu. Nah ini ngomong-ngomong janda tadi, mohon maaf ini ya bukan jandanya menarik nih Pak. Kan sering ada informasi yang mohon maaf dalam bentuk video itu yang kadang-kadang ucapan orang mungkin tidak itu artinya, tapi diartikan. Ada orang yang ngedit seperti itu. Termasuk isu tadi janda, itu benar lah. Ada istilah siapa yang mau menikahi janda Palestina, itu beritanya benar atau hoax itu? Kalau saya begini Tuan Guru. Atau Anda sudah praktek gitu? Berat pertanyaan Tuan Guru. Kalau saya begini Tuan Guru, mohon izin gitu. Ibaratnya kita nih, ya kan? Belum tentu dia mau sama kita, itu yang pertama. Oh iya. Ya kan? Yang kedua, mereka ini rata-rata adalah janda syuhada. Kan kalau dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, apabila suaminya mendapatkan pahala mati syahid, dia mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kubur, terus kemudian diampuni sebuah dosa-dosanya, terus kemudian dengan izin Allah dia bisa memberikan syafaat memasukkan ke dalam surga 70 daripada karib kerabatnya. Nah, ibaratnya begini, kalau tidak benar-benar dia orang soleh, dalam artian mereka pejuang juga, gitu kan kalau suaminya udah meninggal mati syahid, dia insya Allah pasti dapat masuk surga toh. Nah ini yang suami yang kedua belum tentu masuk surga. Nah itu berat dengar ya. Tapi memang ada Tuan Guru ya, pokoknya yang itu sebenarnya bukan di Palestina. Itu sebagian besar kemarin korban perang ya di Suriah memang ada begitu. Yang di Palestina, mohon maaf, orang-orang Palestina itu ifahnya tinggi, harga dirinya tuh besar. Mohon maaf, para sahabat di Palestina itu dia godul basor. Itulah kenapa di Palestina itu sebagian besar anak-anak remajanya, akhwat itu pada pakai niqab, pakai cadar begitu. Kebiasaan mereka, kalau kita mah adat kita gitu ya Tuan Guru sini. Mereka kalau misalkan dia sudah mulai balik dan besar kelihatannya, terus kemudian dia dilihat 2-3 kali sama pemuda gitu kan, udah dia mah nggak mau tutup. Jadi sangat menjaga harga dirinya mereka. Nggak mungkin sembarangan orang bisa ngambil mereka lah ibaratnya. Dan para pemudanya juga tundukkan pandangan gitu kan, kalau jelalatan mana mau dia. Allah karim. Berat. Lanjut nih. Memang kalau janda nanti panjang aja. Iya, Masya Allah. Nah, itu kalau yang dari segi di Palestinanya, ya tentang ada memang NGO, ada kelompok-kelompok yang terpercaya, ada juga tidak terpercaya. Tapi dengan melalui antum, insya Allah lah akan sampai kepada NGO atau kelompok-kelompok terpercaya, sehingga bantuannya sampai kepada yang memang dihajatkan. Nah, dengan adanya konflik ini, kan kita lihat juga tidak terkecuali di Lombok ini, tiba-tiba gerakan ini mengumpulkan donasi ini di mana-mana. Kalau antum KRP ngelihat itu gimana itu? Apa antum bersyukur atau khawatir juga ya jangan-jangan ini nanti sama kayak yang di sana gitu, mengumpulkan tapi tidak disalurkan. Nah, gimana kalau antum sendiri? Ada Pak Ketua. Nah, coba nih ketua yang baru dulu ini. Ya karena akan masuk ke ujian antum ini yang polemik ini kita mau. Memang dilema ya, Tuan Guru ya. Kita melihat semangat itu juga alhamdulillah gitu ya, semangat untuk artinya kita menyadarkan ke masyarakat tentang advokasi bahwa Palestina apalagi Al-Quds itu bagian dari sejarah kita gitu, milik umat Islam begitu. Itu sebenarnya yang ingin dihilangkan
oleh penjajah ini begitu ya, yang ingin dihilangkan bahwa anak-anak, anak muda dan sebagainya tidak mengenal lagi Al-Quds itu sebagai bagian dari umat Islam begitu ya, sehingga sedikit demi sedikit hilang. Apalagi dulu sebelum ini ya ada fatwa ulama yang mengharamkan kita mengunjungi Al-Quds. Karena ulama maksudnya jadi karena kita menggunakan paspor masuknya itu harus masuk visanya harus visa Israel kan untuk masuk ke sana begitu. Ya, Israel tidak melarang orang yang masuk pakai visa ini tidak bisa begitu. Sehingga lama kelamaan kan orang berpikir bahwa memang dan masuk ke sana itu bisa tidak aman dan sebagainya, tidak terjadi konflik, kita ibadah bisa dan sebagainya. Pengunjung-pengunjung yang ziarah ke sana menganggap memang ada konflik di sini, aman-aman saja begitu. Tidak ada, ini berarti memang hanya bohong-bohong aja gitu berita-berita itu gitu. Sampai ulama memfatwakan mengharamkan berkunjung ke situ menggunakan visa itu. Nah, baru-baru ini berubah fatwa itu ya. Karena dilihat ada perubahan dari masyarakat Muslim dunia begitu bahwa Al-Quds itu sudah hilang dari memori kita, apalagi anak-anak kita besok kita nggak tahu nih besok sudah mulai apalagi sekarang sudah direbut semua gitu. Mereka sudah apalagi Yerusalem sudah menjadi ibu kotanya di Israel. Sama Amerika kemarin ya. Belum lagi kalau kita berbicara teknologi informasi. Iya, mereka kuasai semua. Iya, maksudnya kita sekarang kalau mau nyari negara Palestina bisa jadi tidak ketemu, tidak muncul. Iya kan? Tadi sempat sebelum ini saya menambah referensi saya gitu, malah artinya yang kita ketemukan itu negara Israel gitu. Iya. Kita ketik Palestina sudah kalau Tuan bisa Guru hilang dari peta itu. Ya. Kalau di perbatasan Tuan Guru begitu ngetag lokasi gitu, itu yang muncul bukan Palestina, Israel. Tuh kan? Teknologi informasi sudah seperti itu. Apalagi kemarin beberapa teman yang membuat video, membuat tentang sejarah Palestina dan Al-Quds dan sebagainya, itu langsung dihapus sama Facebook. Nah, dihapus makanya kena dia gitu. Seperti itu. Oke, di sisi lain kita bersyukur gitu. Advokasi kita jalan. Advokasi kita kepada masyarakat khususnya di NTB yang punya semangat gitu ya. Al-Quds Palestina itu bagian dari advokasi kita. Di sisi lain mungkin para donatur harus memastikan juga begitu ya, lembaga yang dipakai kemana akan dikirim dan sebagainya. Kita tidak hanya ada sih memang yang donat, yang penting niat kita nyampe ya betul nyampe, niat kita kan, niat sudah nyampe, pahala sudah nyampe begitu. Tapi penting bagi kita bantuannya enggak nyampe ya. Penting bagi kita untuk berhati-hati begitu ya, berhati-hati. Ada kemarin yang WA saya menanyakan gitu. KNRP ini bagaimana, tolong untuk meyakinkan saya berterima kasih sekali. Saya kirim profilnya, saya kirim akte notaris pembentukannya dan sebagainya, sejarahnya dan sebagainya. Oh, dia bersyukur, insya Allah nanti saya, nah seperti itu saya berterima kasih. Dia artinya punya wawasan untuk mencari lembaga mana yang terpercaya begitu. Itu mungkin terkait tadi dengan ujian antum ya, begitu dilantik bulan Januari ada disebut ujian, saya berat sekali ujian kedua ya. Jadi dilantik bulan Januari itu masih landai-landai saja kan, belum ada polemik yang ada di Palestina. Nah, tanggal 15 Mei kemarin itu ada polemik. Kemudian menyebarlah video seperti ini, malah ada video yang 2 tahun yang lalu tersebar atas segala macam. Nah, sebenarnya seperti apa sih ceritanya? Tanggal 15 Mei terjadi seperti apa, lalu kondisi, coba diceritakan berdasarkan info yang antum terima dari tim kita yang ada di sana. Seperti apa sebenarnya ceritanya? Ini sebenarnya sebelum terjadi konflik itu, ini sebenarnya kan
Israel ini mengklaim, pertama awalnya ada lokasi namanya, lokasinya tuh Sheikh Jarrah ya. Sheikh Jarrah ini diberi nama Sheikh Jarrah karena memang itu wakaf dari seorang Syekh namanya Jarrah begitu ya. Nah gitu. Nah Sheikh Jarrah ini berada di Baitul Maqdis Timur. Ya, di Baitul Maqdis Timur, yang itu kalau kita melihat dari resolusi PBB itu adalah bagian pas pembagian di 1947 ya. 47. Itu bagian dari Palestina. Bukan bagian Israel. Begitu. Nah, ini yang diklaim oleh Israel. Keputusan pemerintah tingginya, kejaksaannya lah ya, hakim tingginya sana mengklaim bahwa Sheikh Jarrah ini bagian dari Israel dan menyuruh keluar seluruh warga penduduk di sana begitu. Penduduk di sana disuruh keluar begitu. Nah, terjadilah konflik di situ. Nah, penduduk sana itu mengungsi ke Al-Quds. Begitu. Setelah mereka disuruh keluar. Sebenarnya bukan hanya terjadi pada tahun ini saja, saya. Sebenarnya terjadi juga di 2009. Itu 67 keluarga disuruh keluar itu dari Sheikh Jarrah itu begitu. Jadi, mungkin inilah yang membuat gergetan ya masyarakat Palestina, disuruh keluar begitu. Bagaimana supaya mata dunia itu melihat begitu, kami ini disuruh keluar dari tanah kami begitu. Memang kebiasaannya Israel ini mengklaim gitu, sampai sekarang tinggal sedikit, 15%, tinggal 15% wilayah Palestina. Ya. Seperti itu. Orang ini disuruh keluar dan tidak dipikirkan mau tinggal di mana, terserah begitu. Nah, pada saat di Al-Quds itulah mereka ibadah dan sebagainya semakin banyak kan, sementara pemerintah Israel itu membatasi orang yang berada di dalam Al-Quds itu, membatasi. Terjadilah konflik begitu. Nah, sampai orang-orang yang ditembaki pada saat Qiyamul Lail begitu, itikaf begitu. Itu tembak pakai senjata beneran atau gas air mata? Gas air mata begitu, gas air mata, sampai para pejuang-pejuang di Gaza itu mengultimatum begitu, kalau dalam 2 jam kalau tidak keluar dari Al-Quds begitu, mereka masuk Al-Quds itu akan rudal begitu. Nah, tidak dihiraukan sama Israel. Ini juga Israel menunggu-nunggu seperti itu begitu, atau mencari-cari gara-gara. Artinya dia memancing kemarin supaya perang lah ke bahasanya gitu ya. Itu. Akhirnya terjadi konflik itu gitu. Kalau dari kejadian 15 Mei terus berlanjut itu, video-video kondisi sebenarnya yang di sana ada ndak antum dikirimkan seperti ini loh kondisi anak kecil? Karena kalau kita lihat di yang menyebar ini kan kadang-kadang sulit kita percaya gitu. Kalau yang dari KNRP misalnya ada tim antum di sana, begini loh kondisi, ada misal peristiwa orang diinjak atau orang ditembak di jalan, anak kecil yang dicekik katanya itu, kita ndak tahu apa ini bener orang anak Palestina yang dicekik atau apa gitu kan. Kalau dari antum sendiri ada dapat kiriman video seperti itu? Iya, kami dikirim dari orang-orang yang dipercaya di sana gitu. Selain juga kita melihat ada Al Jazeera yang ada di sana kan, Al Jazeera yang kena apa namanya, kantornya kena bom juga, kena bom sama Israel itu begitu. Al Jazeera sepertinya Israel sengaja itu untuk supaya menutup berita. Kalau media Indonesia tidak ada yang ada di dalam ya, hanya modal kiriman juga mungkin ya. Kalau yang memang reporternya ada di sana tidak ada ya. Ada mungkin beberapa aktivis orang Indonesia yang di sana. Bang Onim begini kayak Bang Abdullah Onim. Itu beliau orang Maluku, terus kemudian beliau menjadi aktivis di sana dan kemudian dapat jodoh orang sana. Oh, udah jadi warga negara sana dia. Warga negara Indonesia tetap. Tetap warga negara Indonesia. Karena apa? Mereka tidak mengakui dua warga negara. Ya, mungkin dari beliau ini bisa kita dapat beliau informasi terpercaya ya. Kedua ada beberapa aktivis, ada 3 yang memang kan di Indonesia ini banyak proyek di Palestina, terutama di Gaza begitu kan. Ada yang lagi bikin sekolah, ada yang bikin masjid, ada yang bikin rumah sakit begitu kan. Kayak kami di KNRP yang sekarang sedang lagi
dibangun itu adalah rumah sakit di perbatasan Rafah. Ya, supaya korban perang itu yang tidak bisa langsung menyeberang ke Mesir bisa ditampung dulu di situ. Nah, yang menarik itu Tuan Guru, kalau informasi yang dicekik anak kecil, diinjak lehernya pakai lutut itu mah hampir tiap hari. Jadi para syabab di sana, para pemuda, kalau nggak ini, kalau di Amerika kan kemarin sempat rame tuh yang mohon maaf warga kulit hitam yang dicekik lehernya sampai meninggal. Kalau di Palestina mah tiap hari. Kalau memang yang rojih itu Al Jazeera, Arabik atau English, itu up to date beliau. Bahkan beberapa reporternya juga sudah kena tembak. Nah, memang kadang-kadang masyarakat kita di Indonesia itu hanya terima share, tidak verifikasi dulu berita. Itu yang menjadi bahaya sebetulnya kalau tidak informasi. Bercampur sama berita-berita. Bercampur dengan berita. Ya kayak kemarin misalkan ada, mohon maaf, saya dikirimin juga video orang ditembakin gitu. Saya bilang, ini tahu nggak? Ini saya bilang, ini bukannya di Palestina ini di Syria. Dan ini yang ngerjain ISIS, saya bilang kan. Itu kamu jangan sebar-sebarkan berita ini. Saya bilang, ini salah nih. Nah, itu makanya. Saya bilang, saya sarankan mendingan lebih baik buka Twitternya Al Jazeera atau channel berita Al Jazeera langsung deh, yang paling up to date, karena beliau Al Jazeera punya kantor berita. Meskipun kemarin yang 8 lantai itu termasuk semua kantor berita itu dirudal kan, habis semua itu 8 lantai. Ini terkait sisa tadi antum katakan 15% ya wilayahnya Palestina. Betul. Sedangkan tadi termasuk KNRP itu bangun rumah sakit, sekolah, apa segala macam. Apakah tidak nanti itu menjadi milik Israel, dia sarana persen sudah antum bangun luar biasa ini terus dikuasai sama Israel, gimana kira-kira ini harapan antum kepada dunia Islam, kepada negara kita nih terhadap Palestina ini? Yang pertama yang penting Tuan Guru memang penyadaran kepada semua kaum muslimin di dunia. Kalau kami kan di NTB ya tugasnya ke kaum muslimin yang ada di NTB, karena bahwa kita masih punya tugas penting untuk menyelamatkan satu tempat suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa yang berada di dalam kawasan Al-Quds. Ini satu yang harus kita ingatkan kepada masyarakat. Betul Pak Ketua saya sampaikan tadi itu, bahwa Al-Quds itu menjadi sesuatu yang harga mati buat kita, tidak boleh ternodai. Kan mereka lagi itikaf nih, makanya jadi ribut itu. Lagi itikaf karena rame, dan mereka membatasi orang disuruh keluar. Orang lagi di masjid itikaf disuruh keluar. Gimana cerita ya, akhirnya tembak gas air mata, akhirnya dilemparin, melawar lah bahasanya, melempar kembali gas air matanya sebetulnya awalnya. Nah, itulah. Nah, kenapa ini harus penting juga supaya tidak salah masyarakat kita mensalah persepsi gitu ya. Ini kan polisi katanya kan, polisinya Israel yang lagi menertibkan jamaah. Jadi yang harus dipahami bahwa kondisi mereka itu bukan negara merdeka, mereka itu negara terjajah. Ini prinsipnya gitu ya. Jangan salah dulu. Ini konfliknya apa? Bukan konflik agama, bukan konflik apa katanya orang, dia bilang kan. Kalau bagi kita, kalau masalah Al-Quds itu adalah masalah keimanan, dan ini menjadi masalah agama gitu kan. Dan Palestina itu juga sudah diwakafkan oleh Umar bin Khattab menjadi tanahnya kaum muslimin. Itu udah selesai lah di situ itu kan. Ini pentingnya nih, karena ini bagian daripada keimanan kita. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa Palestina ini belum merdeka, Palestina dijajah oleh Israel. Terus kemudian hak-hak orang Palestina itu tidak boleh dizalimi. Gitu kan, namanya terjajah. Kalau namanya terjajah, dia melawan sebuah keniscayaan. Misalkan umpamanya begini deh, logika sederhananya begini. Saya punya rumah Tuan Guru, ya kan. Tiba-tiba ada orang yang saya tampung, ya kan, orangnya saya tampung, saya kasih makan, saya kasih perlindungan. Tiba-tiba dia merasa sudah sehat, awalnya dia sakit-sakitan, sudah sehat, terus kemudian banyak kawannya datang, mulai digeser. Saya punya, awalnya dia di pelataran rumah, dia masuk ke ruang tamu sekarang kan. Tiba-tiba tahu gitu masuk ke kamar saya gitu, bawa senjata pula, anak istri kita ditodongin senjata, lu keluar nggak gitu kan. Nggak bisa dong, ini rumah gua kan, di bahasa ini rumah saya gitu, rumah kita, ngapain kamu kan pendatang, nggak bisa gitu. Kalau misalkan kamu klaim ini tanah saya 2000-3000 tahun yang lalu, ya nggak bisa lah begitu kan. Kan ada konsensus dunia juga gitu kan, nggak bisa. Nah, ini penting yang harus kita sadari ke masyarakat di NTB, terutama di kaum muslimin dunia.
Karena sebenarnya kalau misalkan waktu pertama kali dulu Perdana Menteri Israel yang perempuan itu, Golda itu, Golda Meir itu, pada saat terjadi pembakaran di Al-Quds, dia mengatakan ke parlemennya, pada saat terjadi pembakaran di Al-Quds, di Masjidil Aqsa, saya kira saya tidak akan bisa saya tidak bisa tertidur malam itu. Ya, saya menjadi tenang pada saat sampai subuh tidak ada yang berbicara di dunia Islam. Maksud saya, keberpihakan kita sesuai dengan konstitusi kita, negara kita, gitu kan? Itu adalah bagaimana menghilangkan penjajahan itu di bumi Palestina. Dan Israel tidak punya hak atas tanah itu sebetulnya, gitu. Secara de factonya begitu kan, karena dia menganeksasi, menjajah, gitu kan. Itu. Nah, yang maksud saya jangan disalahpahamkan itu begini, Tuan Guru. Jangan dibilang gitu kan, orang yang membela dirinya itu, ya, membela tanah airnya dianggap sebagai perusuh, sebagai pemberontak. Ini menarik karena di Indonesia ini, Tuan Guru, waktu konflik terakhir itu tidak ada yang menyalahkan para pejuang kemerdekaan Palestina. Tapi sekarang boleh dilihat di Twitter kita, itu banyak sekali yang membela Israel. Dalam tanda kutip, dalam bahasa saya itu, mereka membela penjajah. Ya kan, membela penjajah, dan mereka tidak tahu konflik sebenarnya itu yang ada di Israel, di Palestina itu seperti apa. Jadi ini kan dia membela diri, katanya kan diserang roket, gitu kan, sama pejuang dari Gaza. Mungkin kan, begini, insya Allah nanti setelah tayangan ini mudah-mudahan ada pola pikir yang berubah ya. Karena begini, kalau Israel atau ketika ada warga Palestina berhadapan dengan orang Israel, itu yang muncul itu kan polisi, tentara Israel. Betul. Tidak kelihatan orang sipil di sana. Betul. Jadi kelihatannya memang dia itu aparat. Sehingga kan kalau udah berbicara aparat kan berarti menertibkan. Ini apa namanya, benar dia menertibkan, karena yang kelihatan tuh tentara, yang kelihatan tuh polisi. Betul. Gitu. Nah, kenapa kalau di bagian Palestina ini kita tidak ngelihat ada polisi Palestina, tentara Palestina? Kenapa sipil yang muncul itu gitu? Kan ini negara gitu. Kenapa bukan negara melawan negara kesannya? Kenapa kayak negara melawan organisasi gitu ya, melawan ormas gitu. Gimana kita memahamkan pemirsa kita ini? Jadi seperti saya sampaikan tadi, Tuan Guru, jadi kondisi mereka itu kan sekarang terjajah. Jumlah polisi dan yang dari Palestina, tentara Palestina itu jumlahnya sangat sedikit. Dan di beberapa site yang kita lihat itu memang kebanyakan itu adalah polisi Israel, karena dia untuk mengamankan aset, bahasanya menjaga aset supaya kaum muslimin tidak bisa masuk kayak di Al-Quds gitu kan. Tapi kalau misalkan di tepi barat, di Gaza itu polisi sipil tetap bahasanya kita polisi sipil, karena di sana kan polisi di bawah tidak di bawah militer sama kayak di Indonesia. Istilahnya itu polisi sipil. Jadi, artinya polisi Palestina ada. Tentara istilahnya yang perang Palestina itu ada. Gitu. Tapi dia tidak istilahnya, karena bahasanya untuk ketertiban publik, polisi sipil tidak membawa senjata, sama seperti kita. Tidak. Nah itu makanya mungkin masyarakat melihatnya ini Palestina ini bukan Palestina ya, mungkin kayak yang muncul tuh kan Hamas menyerang Israel, misal seperti itu. Nah kan yang kelihatan tuh Hamasnya gitu. Kok bukan Palestina gitu yang melawan Israel ini gitu. Sebenarnya saya nggak mau masuk ke wilayah politik ya di dalam negeri mereka ya. Cuma satu sisi begini deh. Di Palestina itu kan ada dua faksi besar lah. Ada Fatah, ada Hamas gitu kan. Sebenarnya mereka semua, Fatah dan Hamas ini sebenarnya ini semacam partai politik atau apa ini? Dia sekarang berpolitik ya, partai politik, karena mereka menggunakan sistem demokrasi. Sistem demokrasi dia pakai. Sebenarnya Fatah dan Hamas itu organisasi pembebasan Palestina, kayak PLO kan? Palestina Liberation Organization, dia organisasi pembebasan Palestina. Hamas juga begitu, sama Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Palestina, kan lembaga gerakan pembebasan Palestina sama gitu kan. Cuma kemarin itu yang menarik itu pada saat mereka bersepakat untuk mengadakan pemilu, ya kan? Ya, yang menang itu di jalur Gaza itu adalah pemerintahannya Hamas, di tepi barat tetap dikuasai oleh Fatah.
Nah, tapi mereka itu sudah bekerja sama sebetulnya. Tapi Fatah sama Hamas ini satu pendapat untuk melawan Israel kan? Ada dua cara dipakai sama mereka berdua ini. Ada soft gitu kan, tetap soft semua cara-cara diplomasi untuk pembebasan ini tetap ya kan. Dan tidak pernah ada ceritanya mereka operasi open. Maksudnya PLO atau Fatah atau Hamas itu dia melakukan operasi untuk menyerang itu. Selama yang kita lihat itu tidak ada. Yang ada itu adalah reaksi. Oh, jadi mereka bertahan ya? Bertahan, tidak ada ceritanya. Misalkan bikin operasi untuk buat apa? Ya. Nah, ini juga masyarakat kita juga perlu edukasi terkait informasi ini, gitu kan? Ya. Karena berbahayanya itu salah menuduh orang begitu kan? Beratnya kita ke sana. Tapi dari pemilu itu yang menarik itu hasil pemilu yang paling demokratis itu tidak diakui oleh mereka. Nah, sehingga ya sempat ribut juga kan waktu itu. Tapi sekarang mereka sudah satu tujuan, sudah satu fokus perjuangannya sama. Bagaimana Palestina itu merdeka sekarang itu. Ada konsensus di antara mereka bagaimana perjuangan itu supaya Palestina merdeka, terus kemudian tidak muncul lagi korban di masyarakat sipil. Ini yang menarik. Nah, sehingga kejadian-kejadian ini masyarakat Indonesia tidak boleh salah melihat. Sama ini mungkin terkait dengan analogi tadi antum mengatakan saya ini kan punya rumah, kemudian ada orang sakit saya tampung, begitu sehat kok malah dia mau menguasai rumah saya. Betul. Gitu. Nah, kalau kita pakai analogi ini, kenapa sampai saat ini justru yang datang ke rumah antum ini lebih banyak dibandingkan antum yang punya rumah? Mana ipar antum, saudara antum, orang tua antum kemana gitu? Kenapa nggak ikut mempertahankan rumah nih? Kenapa antum ditinggal sendiri gitu? Kayaknya seperti ini kondisi di Palestina kan? Nah, kan pendatang ini. Kok tiba-tiba sekarang pendatang jumlahnya 9 jutaan. Sedangkan Palestina kisaran 4-5 juta gitu. Kok bisa ini? Jadi ini PR besar kita tuh. Ya, PR besar kita semua kaum muslimin ya. Jadi kalau saya sih mengatakan bahwa harus ada kesadaran kolektif dari kaum muslimin. Bukan berarti ada yang tidak membantu gitu ya. Tetangga-tetangga itu nggak ada yang membantu. Tetangga juga banyak membantu, Tuan Guru. Kayak negara-negara sekitar itu membantu gitu kan. Cuma memang ada yang pada tataran diplomasi itu dia agak lemah begitu. Misalkan tidak muncul nih karena berhadapan dengan geopolitik dunia sekarang kalau saya lihat begitu, apalagi terakhir dengan kebijakannya Trump dengan kesepakatan abad ini tuh. Itu kan ngeri tuh waktu Trump itu mengatakan bahwa Yerusalem menjadi ibu kotanya Israel. Itu udah sebetulnya membuat suasana tambah rumit. Apalagi normalisasi beberapa negara muslim dengan Israel, ya kan? Sudah ada kan normalisasi hubungan gitu kan. Bukan mereka tidak membantu, tapi memang ada sisi-sisi yang kita juga tidak paham gitu ya. Kenapa tidak muncul sebagai besar gitu kan, sebagai bodyguard buat tetangga kita, menjadi bodyguard buat saudara kita yang lagi lemah gitu kan. Israel ini punya Amerika misalnya gitu kan, atau negara-negara yang memang saya mau bela Israel. Nah, kayaknya yang Palestina ini belum ada negara yang begitu ya. Secara terbuka susah nih Tuan Guru. Saya nggak berani komentar ya. Terakhir. Nggak berani komentar. Sempat tersiar kabar. Lagi-lagi ini kabar ya. Kita dengar langsung nanti dari KNRP seperti apa sebenarnya. Bikin acara lain aja nanti. Nggak, maksud gini. Pernah tersiar kabar bahwa Hamas mau mengalahkan, artinya sudah bikin Israel ini kalang kabut, kewalahan gitu, sehingga Israel mengajukan gencatan senjata. Kenapa diterima gitu? Kenapa ndak sekali-kali udah sekalian kita gitu? Kalau dari informan atau tim kita yang ada di sana, bener nggak Hamas hampir mengalahkan Israel, lalu Israel minta gencatan senjata? Ini nanti dipotong dulu ya. Biar jangan ketua saya yang jawab, biar saya aja yang jawab.
Maksudnya yang ini dipotong dulu ya. Jawabannya dipotong dulu. Iya. Oke. Biar agak ketua saya yang jawab. Karena kalau beliau pertanggungjawaban publiknya terlalu besar. Gimana itu? Iya, nanti mungkin kita offline baru Iya, kita. siap. Jadi yang pertama begini Tuan Guru. Karena kan sekarang konflik ini, perang ini yang menjadi korban itu civilians. Bukan dari karangan militer yang banyak korban itu. Yang dirudal oleh Israel itu bukan kantor polisi, bukan tempat militer, bukan. Yang ditembak dan dirudal itu adalah rumah-rumah sipil. Rumah-rumah sipil penduduk, ya, rumah sakit, sekolah. Yang terakhir kan berita kantor berita gitu kan. Ya kan yang lucu itu yang perang siapa, yang dirudal siapa? Ya kan? Dengan alasan misalkan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dibuktikan oleh Israel. Misalkan itu, ini di rumah ini ada pejuang, saya mau target dia. Tapi yang ditarget itu kan sekarang ditemukan 290-an rudal yang tidak meledak. Dan rudalnya itu setinggi saya. Hampir 2 meter itu hulu ledaknya itu. Ya. Itu hampir 2 meter setinggi saya. Tidak meledak ketika udah dikirim gitu. Nembus gedung, nggak meledak. Qadarullah nggak meledak. Dan itu rudalnya nggak kecil-kecil Tuan Guru. Bayangkan misalkan. Ini artinya berita ini valid ya. Valid, tidak meledak ya. Bahkan itu polisi Palestina sudah mengumumkan ada kurang lebih 292 yang dinonaktifkan rudalnya itu karena tidak meledak. Ya. Karena memang terkait tadi dengan rudal dikirim sebesar antum tadi tidak meledak. Ada juga misal burung gagak yang mencabik-cabik bendera Israel. Ada juga ada rudal bayang malaikat mengalihkan. Kan macam-macam bikin iritan sama orang nih. Makanya Anda bilang tadi kalau rudal dikirim tidak meledak, ini valid ini beritanya ya. Seperti validnya gagak yang mencabik-cabik. Kan ada videonya tuh kan, gagak yang cabik-cabik tuh kan. Ya, mungkin kebetulan aja itu walau alam apakah ada makanan di sana gitu kan. Jadi yang menarik itu. Jadi karena kenapa saya lihat ini saya ya. Kenapa akhirnya Hamas menerima gencatan senjata itu meskipun. Tapi berarti benar ya Hamas sudah bikin keteteran Israel benar ya beritanya. Jadi kan begini Tuan Guru. Yang menarik itu waktu hari Jumat subuh itu, waktu kita itu pagi. Jadi Israel itu ini yang tidak ada di berita sebenarnya. Kan nah, berarti hanya ada di jalan tengah ya kan? Maksudnya yang begini. Ada berita yang tidak diterima. Misalkan begini. Kan Iron Dome-nya Israel itu hanya bisa menangkal kurang lebih 70 rudal informasinya dari mereka 70 rudal ya kan setiap kali menangkis dan itu di satu titik dan para pejuang di sana itu ibaratnya kalau yang pernyataan dari Ismail Haniyeh itu sisa-sisa zaman dulu lah sisa-sisa konflik dulu dan itu kalau bahasa Sasak mah ya rudal bancel gitu kan yang penting melontar aja gitu nggak ada ledak ya bahasanya gitu kan itu yang ditangkal sama Iron Dome. Nah banyak yang menjadi kita heran itu ya dengan kondisi pejuang di sana seperti itu dia bisa survive dan dia bisa apa istilahnya tuh membobol gitu ya. Membobol Iron Dome itu luar biasa. Kita nggak tahu mereka belajar bagaimana itu ya pertolongan Allah aja kita nggak tahu ya. Nah, kenapa saya sampai dengan Israel kan meminta bantuan kepada Mesir. Bagaimana caranya supaya gencatan senjata? Oke lah, katanya Hamas. Ya kalau saya lihat berita di Al Jazeera, dikasih waktu sampai jam 2 malam. Kalau memang you mau gencatan senjata, saya tunggu sampai jam 2 malam. Kalau misalkan jam 2 tidak oke, maka hentikan semua penyerangan. Ya kan akhirnya sampai jam 2 ditunggu. Nah, itulah yang rame. Ya kan sampai hari Jumat pagi di kita di sana baru jam 2 malam itu tidak ada lagi penyerangan dan mereka bertakbir terus kemudian mereka masuk ke Al-Quds kemudian tentara-tentara Israel yang ada di Aqsa juga ditarik gitu ya. Tentara rata-rata polisi dia di sana yang di Al-Aqsa itu. Nah, meskipun besoknya paginya ada kejadian gitu kan mereka masuk lagi gitu kan. Tapi itu sepertinya dia belum dapat informasi kalau sedang gencatan senjata sehingga mereka ditarik mundur sama Israel dan sampai sekarang gitu. Nah, yang kenapa saya satu sisi kenapa Hamas itu saya gitu ya
menerima. Karena yang pertama yang terlalu banyak menjadi korban itu sipil. Dan sebagian besarnya anak-anak. Sampai saat ini masih gencatan senjata. Masih gencatan senjata sampai sekarang. Nah, dengan tabiatnya Yahudi ini Hamas percaya gitu. Ya itu mah bahasanya begini. Nantilah offline lagi kita bahasanya gitu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah tadi pagi bantuan dari Mesir sudah masuk lewat Rafah. Bantuan pertama dari luar untuk korban perang itu sudah masuk lewat pintu Rafah. Jadi komitmennya komitmennya Mesir kalau gencatan senjata bantuan untuk recovery kita kirimkan. Dibuka pintu Rafahnya. Perbatasan dibuka. Karena gini akan sulit dengan kondisi di sana, misalkan obat-obatan yang tidak ada, sama dengan rumah sakit yang kita bantu pembangunannya di Rafah juga kesulitan untuk obat-obatan. Itu agak sulit masuk gitu kalau Rafah nggak dibuka, dan itu bisa sebulan itu kalau dibuka gitu kan. Jadi banyak korban bahkan ada yang meninggal itu di perbatasan gitu Rafah gitu kan. Nah, saya kira itu Tuan Guru kenapa Hamas menerima gencatan senjatanya begitu kan. Meskipun katanya Ismail ini mah nanti dipotong aja. Meskipun katanya Ismail Haniyeh itu dengan kalaupun Muhammad Diyaf itu dia bilang ini kan ada pidatonya tuh di Al Jazeera itu. Kalaupun kamu jangan mau perang 6 bulan 24 jam tanpa berhenti kami masih sanggup. Itu katanya. Cuma kan kita pikir ini banyak civilians yang jadi korban. Itu sangat itu alasan utama Hamas menerima gencatan senjata ya. Saya lihat itu. Bukan karena dia tidak kuat untuk berperang kalau saya lihat itu, tapi civilian banyak yang jadi korban. Karena memang yang namanya perang ya, mau kita menang, mau kita kalah, tetap pasti menyisakan kesengsaraan. Betul, kan, sehingga mudah-mudahan lah kita berdoa ya, Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya gitu ya. Kemudian ini anak-anak Palestina ya, walaupun dengan kondisi tertekan kayak gini, mungkin mereka lebih baik hafalnya timbang kita gitu ya. Lebih baik ibadahnya timbang kita gitu ya. Ada yang menarik nih. Ini bisa kita adopsi nih. Anak-anak kecil itu di sana itu kalau misalkan satu kompleks kan ada satu masjid tuh. Anak-anak Palestina itu dia dibiasakan sholat berjamaah 5 kali satu hari itu. Dan imam masjid itu yang menjadi tukang absen. Misalkan si Dadan mana nih nggak datang gitu, di absen sama beliau itu. Kayak istilahnya kita nih di masjid lingkungan gitu ya. Masjid lingkungan misalkan di masjid. Kemudian saya di Karangpule gitu kan. Masjid di Karangpule imam itu bilang, "Mana si Dadan ini kok nggak datang?" Anak-anak aja di absen atau semua penduduk? Anak-anak, terutama anak-anak. Terutama anak-anak membiasakan mereka. Sama remaja lah gitu kan di absen. Ini mana nggak datang? Dan dia ada absennya tiap hari gitu kan. Itu menguatkan mereka. Makanya hafalannya kuat. Kondisi tertekan kayak begitu ya. Allah karim. Kalau anak-anak kita kan main gadget. Jadi Indonesia istilahnya malu lah kita ya. Dengan limpah ini karunia Allah Subhanahu wa taala seperti ini, malah kita jadi lalai ya. Allah subhanahu. Ya, terima kasih nih atas keluhan waktunya. Seperti yang saya katakan tadi, jalan tengah itu memang mau bikin konten tentang Palestina ini memang harus ketemu yang narasumber yang terpercaya. Begitupun insya Allah kita juga ini atas nama Jalan Tengah, nanti kita akan ngasih sumbangan juga ini ke NRP, karena memang di jalan-jalan banyak yang menghubungi banyak, tapi kita mohon maaf ya nanti jangan-jangan tidak sampai sasaran gitu kan. Alhamdulillah sekarang kita udah percaya ini ada satu organisasi yang bisa menyalurkan bantuan ya kemanusiaan untuk di Palestina, dan insya Allah nanti Jalan Tengah juga akan memberikan. Pak ditanya, Bakri udah disiapin dah anunya. Kita ada bantuan untuk Tapi yang pasti mungkin Tuan Guru mungkin nanti lewat Jalan Tengah mungkin ini mengedukasi masyarakat kita nih Tuan Guru terkait kondisi dunia Islam dan Kepalestinaan terutama nih Tuan Guru. Ya benar. Karena beban kita itu berat itu karena untuk edukasi dan sosialisasi itu kita perlu mitra dan rekan yang banyak. Ya benar. Mudah-mudahan ini Jalan Tengah bisa menjadi salah satu wasilah lah untuk kita. Semuanya sama souvenirnya ada sekalian sini kita kasih kira-kira ini. Alhamdulillah ini kita dari channel Jalan Tengah ya. Dan alhamdulillah channel ini walaupun jelek-jelek gini
dapatlah dia uang gitu kan. Masya Allah. Ya, kalau bahasanya Tuan Guru Pati itu, kalau Tuan Guru Pati itu, Kang Dadan, ini Tuan Guru Muammar ngajak ente ngobrol nih lewat podcastnya. Saya bilang, subscribernya banyak nih. Saya bilang ini menarik ini. Makanya saya bilang sebentar saya lapor dulu Pak Ketua nih, saya bilang sama beliau. Iya, alhamdulillah. Jadi ini kita berdiri saja acaranya ya. Jadi ini saya serahkan atas nama Jalan Tengah ini ya. Insya Allah nanti atas nama pribadi saya nanti di luar studio ini ya. Ini juga atas nama Jalan Tengah. Siap. Kita pulang. Ini untuk Anton ini. Masya Allah. Ya. Ini untuk Pak Ketua yang baru. Terima kasih. Yang baru. Ini untuk mantan ketua. Ketua Boleh mantan, tapi pejuang selamanya. Iya, gitu. Jadi para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, alhamdulillah karena kita kedatangan ini aktivis Palestina, tumben podcast kita berdiri untuk mengclosingnya ini. Bisa kita tetap duduk. Terima kasih, mohon maaf hadanallahu yakum ila sabilil falah wal muwafiq lah. Pamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.